kembali lagi di channel aku, DVR Malasari. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga tetap sehat selalu, tetap semangat ya. Akhirnya setelah sekian lama ya teman-teman, bisa sharing juga kegiatan ibu rumah tangga. Nah, seperti biasa aku mau share ke teman-teman belanja hemat ala aku. Dan ini sebelum berangkat belanja, aku mau nganterin bicil satu ini sekolah. Karena sekarang dia sekolahnya udah masuk pagi ya. Jadi agak rempong, pagi-pagi harus siapin sarapan, terus nyiapin untuk keperluan sekolahnya dan bekal juga gitu ya, tapi tetap seru. Oke, ini kita udah siap mau OTW ke sekolahnya ya teman-teman. Di anak ini emang semangat banget kalau sekolah, alhamdulillah. Dan ini kita udah sampai. Biasanya dia itu aku tinggal ya, jadi aku nggak nungguin dia nih di TK-nya gitu. Nah, sambil nunggu dia untuk pulang, nah ini biasanya aku ngerjain kerjaan yang lain dulu. Dan ini aku mau OTW ke pom untuk isi bensin ya, karena bensinnya udah mepet banget. Terus baru aku lanjut nanti abis ini ke tukang sayur langganan aku. Yuk temenin aku ya teman-teman. Lagi melanda dia, lagi merana. Genjer apa sih? Genjer. Gak ada yang masuk genjer. Aku nggak bisa langsung dulu perutnya. Habis ngambil udah langsung dicampur. Di sana depan nggak ada Pak? Bawang. Banyak ya Mbak. Bawang merah di depan. Ada itu Mbak, tenang. Bawang merah di depan. Iya depan. Ntar ibu masuk ke sana nyari. Bukan itu, bulan saya. Kok jalan aja Bu? Bulan saya kayak aku bilang kan 2 orang. Iya jalan aja Bu, tenang aja saya mah lama. Ini kaki Bulan saya Mbak. Bukan yang mana kakinya nih Bu. sih? Sebelah sana kakinya Bu. Ntar gue nyampe. Jambu berapa? Berapa sih 30 apa ya? Berapa ya? Ini ya. Ibu punya utang. Oh ya, saya ajak kamu dulu Bu. Kamu enggak, kalau enggak dengar suara enggak kenal saya. Sayang, sayang. Aku tungguin kemana sama Bang? Dia aku netein dulu sebelum sholat. Terus kamu itu enggak? Udah ada. Untung enggak? Alhamdulillah. Untung teh. Alhamdulillah. Apa teh? Makasih ya. Makasih cantik. Bukan itu lagi. Alhamdulillah. Kata orangnya 3,5. Kata jual cuma 6 juta. Kamu sebelum jual berapa? Sebelum jual 3 jutaan. masa? Ya Allah, Aku dikasih alhamdulillah. kasih berapa? Kasih berapa? Lumayan dah. Kasih berapa? Ada wortel satu dong. Ah, Ibu, ya ada wortel. Wortel. Mana sih wortelnya? Ini udah sih ya. Wortel masih banyak kan? Nih, cakep ih. Aku buat satu teh. Aku mau taruh di mana ya, ntar aja deh. Ya Bu, aku. Dapat buat beli cabai mana? Ah, siapa kasih apa berapa? Lebih. Berapa? Kamu kok nggak bersihin? Iya, dia kok nggak bersin ya? Aku bersin Bu. Mabuk. Ini anak udah bersahabat dengan dia cabai. Oh itu rezeki yang tidak disangka-sangka. Iyalah, makanya teh. Aku kasih itu aja kok. Yang harus saya Bawang apa merah iya. Ada enggak Mas? dia kan 2 Udah kering banget. juta, 2 juta itu kan Tomat. Itu tomat. Ini tomat berapa? Iya. Nah, Ya, isi. timun lupa deh. Itu ada yang tadi enggak berapa? Oh, ini ya. Kirain aku di depan situ. Tempe dong enggak? Tempe yang. Iya, aku nggak ngerti lagi. Ada 5.000 Mas. Nggak tahu lagi yang mana, Bu. sayang bukan punya saya, punya orang. Ya, saya. Jadi itu ternyata. Lumayan kan? Begitu kalau ada yang nyangkut. Kan aku tetangga. Ini sampai 5.000 Mas.
Oke, ini udah beres aku belanjanya. Untuk belanjanya ya sebentar sebenarnya, yang lama malah antrinya ya teman-teman. Oke, habis ini lanjut aku mau ke pasar untuk beli beberapa protein ya. Aku mau beli ikan sama tahu di pasar. Yang pertama kali aku pasti ke tukang tahu dulu ya, karena sambil nunggu tukang ikannya nggak begitu ngantri gitu ya. Nah, ini untuk tahunya aku biasanya beli di tempat langganan sini itu, karena menurut aku tahunya enak ya, dia nggak asem gitu. Terus aku mau belinya juga tahu Cina ya teman-teman, karena aku lagi suka banget tahu Cina. Oke, ini udah dapat untuk tahu Cinanya. Lanjut aku mau ke tukang ikannya ya. Sebenarnya aku agak bingung kalau misalnya ikan, karena anak aku tuh doyan semua ikan, cuman bapaknya enggak. Bapaknya pilih-pilih ya, picky eater banget gitu, jadi belinya yang itu-itu aja. Nah, ini aku udah pesen ya, ada ikan lele sekilo, terus ikan patin ya tadi nggak sampai sekilo deh kayaknya, pokoknya 2 ekor gitu, dan itu lagi dibersihin. Dari tukang ikan lanjut ke tukang ayam. Ini aku mau beli paha filet ya. Ini aku belinya 25.000 aja, karena di sini bisa beli sesuai sama budget aja gitu ya, nggak harus 1 kilo atau setengah kilo gitu deh. Terus aku minta tolong dipotongin kecil-kecil sekalian. Dan ini aku udah sampai rumah akhirnya ya, setelah muter-muter. Dan ini belanjaannya lumayan banyak, karena di minggu keempat ini biasanya aku sekalian cari untuk perbumbuan kan, jadi belanjanya lumayan banyak. Oke, ini aku mau unboxingin dulu apa aja yang udah aku beli ya teman-teman. Nah, tadi untuk yang si ikan-ikan dan peramis-amisannya udah aku pisahin, aku taruh di wastafel supaya nanti darahnya nggak ngucur kemana-mana ya. Terus aku beli sayur-sayuran, ini lumayan banyak untuk sayur-sayurannya, karena mama lagi seneng banget ngerebus-rebus, ngukus-ngukus sayuran gitu, jadi makannya pakai sayuran aja katanya biar enteng ya badannya. Jadi aku stok sayurannya agak banyak. Oke, tadi aku udah beli, ada kol, ada sawi putih, ada brokoli, terus ada genjer. Sumpah ini genjer aku pengen banget dari minggu kemarin tuh, tapi nggak dapet, akhirnya dapet juga. Terus aku ada beli jahe, ada beli bawang merah, toge, bawang putih, wortel, timun, terus terong. Terus tadi aku kan beli tahu ya teman-teman, itu sama perikan-ikanan dan ayam ya. Untuk ayamnya aku tuh beli filet dada sama filet paha. Untuk filet dadanya 1 kilo itu harganya 39.000. Itu lagi naik ya teman-teman. Biasanya aku beli kalau di tukang sayur langganan aku, untuk dada filet itu biasanya di harga 28 ribuan gitu deh. Nah, ini tuh naik lumayan tajam ya, naiknya dari 28 ke 39 ya. Itu. Oke deh, langsung aja ini cus kita mau bersihin. Aku mau mulai dari ayam dulu supaya amisnya nggak merata, karena agak mending ya daripada ikan ya teman-teman. Nah, ini untuk paha filetnya karena udah dipotongin kecil-kecil, jadi aku pakai saringan langsung kayak gini supaya lebih mudah juga ntar buat nyucinya ya teman-teman. Nah, ini untuk dadanya aku cuci bersih aja kayak gini, terus sengaja ya ini nggak aku potong-potong, atau ini aku utuhin aja gitu, karena ini rencananya mau dibikin untuk stok bekal bicil nanti ya, yang separoh. Oke, untuk yang dada kayak gini aja kita simpennya. Lanjut untuk
Yang paha ini tinggal dicuci bersih aja ya, supaya kotorannya hilang aja. Dan untuk penyimpanannya yang pasti nanti kita taruh di freezer ya teman-teman. Jangan lupa ini untuk ditirisin dulu supaya nanti dia kalau udah beku itu enggak terlalu banyak es batunya. Lanjut, ini aku mau beresin untuk ikannya. Nah, ini untuk ikan patinnya lumayan banyak, ini 2 ekor tadi ya aku beli, terus aku minta di belah putus ya, kalau abangnya bilang dibelah putus, jadi kayak di fillet gitu, terus habis itu dipotongin kecil-kecil atau dipotongin lah pokoknya gitu ya teman-teman. Nah, ini udah beres, ini kita tirisin dulu. Lanjut untuk si ikan lele. Untuk ikan lelenya tadi sebenarnya aku udah request dipotong 2, karena itu aku suka goreng ikannya tuh pakai wajan kecil ya teman-teman. Jadi apa namanya, biar gampang aja. Tapi kayaknya abangnya lupa dan ini enggak dipotong gitu, jadi utuhan kayak gini. Nah, ini aku mau potongin dulu supaya lebih gampang juga sih aku untuk nyimpennya ya. Kalau misalnya utuhan gede itu kadang suka nggak muat gitu di tempatnya, atau yang tadinya harusnya muat gitu jadi nggak muat. Jadi biar ringkas aja, ini aku potongin jadi 2 kayak gini. Nah, setelah itu langsung dicuci bersih aja ya teman-teman, terus ditirisin supaya nggak terlalu banyak air yang ikut nanti untuk dimasukin ke dalam freezernya. Oke, ini udah siap, tinggal dimasukin ke dalam boxnya masing-masing. Nah, ini untuk boxnya aku simpan sesuai sama sekali masak aja, biar enggak digoreng berkali-kali atau diproses berkali-kali gitu ya teman-teman, supaya lebih terjaga aja sih nutrisinya. Nah, ini untuk lele aku masukkan 1 kotak itu 8 potong ya per kotaknya. Jadi 1 kilo aku jadikan 2 kali masak. Biasanya kalau misalnya aku itu ini bisa 1 hari atau bisa 2 hari sih, tergantung sama mood aja. Nah, lanjut untuk si ikan patin ini aku pisahin untuk bagian kepala sama ekornya sengaja biar tuh gampang, karena anak aku tuh kadang menunya suka dibedain gitu ya, karena kan kadang kita yang dewasa nih pengen makannya yang ada pedes-pedesnya, sedangkan anak aku tuh masih belum mau makan pedes gitu ya teman-teman, masih anti, walaupun udah aku coba gitu biasain makan pedes. Lanjut gitu. Ini untuk ayamnya, ini untuk yang pahanya aku jadikan 2 tempat. Ini yang satu agak sedikit ya, itu emang aku mau olah lagi nanti, sedangkan yang satunya lagi nanti untuk menu harian gitu. Ini udah beres untuk yang amis-amis. Sekarang lanjut untuk per sayur-sayuran dan bumbu. Ini untuk bumbu aku ada budget sendiri ya teman-teman. Jadi nanti bakalan aku bikinin 2 list belanja, yaitu list belanja untuk apa tuh namanya, untuk bumbu sama untuk belanja mingguannya gitu. Nah, ini untuk perbawangannya aku mau jemur dulu supaya dia itu tiris dan kering gitu, biar lebih awet aja. Lanjut untuk tahunya ini aku mau rendam aja dulu. Nanti mungkin kalau misalnya udah ada agak legaan ya, aku nunggu anak aku pulang dulu, itu bakalan dikukus ya supaya dia awet dan aku nyimpennya nggak perlu direndam lagi gitu. Oke, karena ini nggak muat, jadi aku mau belah dia jadi 2 kayak gini supaya muat di tempatnya.
Beres, sekarang lanjut untuk toge. Ini aku beli 1 kilo ya teman-teman. Jadi satu bungkus itu isinya 1 kilo. Nah ini bakalan aku jadikan 2 tempat. Untuk penyimpanannya, kalau misalnya teman-teman ada tisu dapur boleh ya dialasin tisu, atau kalau misalnya teman-teman mau awet lama itu bisa banget direndam ya, terus dimasukin ke dalam kotak kedap gitu. Nah ini aku jadikan 2 tempat karena memang udah nggak muat. Selanjutnya ini ada terongnya aku juga beli yang 1 kilo. Dan untuk terongnya lumayan muda-muda ya, ini kecil-kecil kayak gini. Nah untuk tangkainya ini aku buang kayak biasa, atau aku simpan aja kayak gini. Nah ini nggak bakalan bertahan lama ya, maksudnya di kulkas aku pasti bakal lebih cepet habis untuk stoknya. Jadi aku simpennya kayak gini aja. Kemarin aku udah sempat nyoba yang nyimpen sayuran di dalam box sayur gitu, terus dialasin pakai tisu yang basah atau lap yang basah kayak gitu. Dan menurut aku lebih praktis sih, cuman lebih awetan kalau ditaruh di dalam box kayak gini. Jadi aku taruhnya di dalam box lagi kayak gini. Oke lanjut, ini untuk timun muda-muda banget sesuai sama prediksi. Jadi ini bakalan jadi stok lalap buat kita ya, dan untuk ditumis juga enak, aku suka deh. Lanjut, ini untuk sawi putihnya aku bakalan bikin 2 versi. Yang pertama aku mau simpen utuh per lembar kayak gini aja, dan ini bakal aku banyakin ya untuk yang lembaran kayak gini. Nah ntar untuk yang dalamnya itu kan yang kecil-kecil itu bakalan aku potongin, untuk apa tuh namanya, stok yang ready untuk dimasak gitu. Nah motonginnya sesuai sama selera aja, biasanya aku motongnya agak tipis aja gitu ya teman-teman, supaya dia itu lebih cepat mateng ya. Kalau misalnya agak lebar, aku biasanya males ya makannya kalau ditumis. Kalau misalnya dikukus atau direbus sih enak-enak aja gitu. Lanjut brokoli. Ini brokolinya cakep-cakep banget. Tadinya aku nggak ada niatan buat beli brokoli, tapi ternyata pas aku lihat ternyata bagus brokolinya, jadi aku ngambil brokoli ini. Ini kayaknya sekilo ya. Sekilo isinya 3, terus harganya 10.000 gitu. Nah ini untuk brokolinya aku potekin langsung kayak gini supaya nanti enak tinggal nyuci aja atau direndam pakai garam gitu ya, terus sebelum dimasak, jadi nggak perlu nyiangin lagi. Dan jadi 2 tempat. Lanjut, ini ada wortel yang gak boleh ketinggalan karena di rumah stoknya tinggal sedikit. Kebetulan anak aku suka banget sama wortel dan sering request minta dimasakinnya wortel gitu ya. Jadi harus selalu ada wortel di rumah. Oke, ini seperti biasa kita bersihin dulu, diserut aja kulitnya, terus dihilangin bagian atas sama bawahnya ya, apalagi yang rusak-rusak. Kalau misalnya ada yang bonyok, jangan lupa dibuang juga supaya dia tuh awet ya teman-teman. Nah ini udah beres untuk wortelnya. Lanjut ada kol. Nah untuk kol ini aku mau potong-potong aja supaya dia bisa masuk ke dalam kotaknya ya teman-teman. Nah ini nanti aku simpennya kayak gini aja, jadi kalau misalnya mau dipakai baru aku potongin biar dia itu enggak getir gitu ya teman-teman. Dan ini enggak muat, nanti bakal aku jadikan 2 tempat ya teman-teman. Selanjutnya ini dia primadona aku si genjer yang sangat aku idamkan kemarin. Akhirnya aku dapat, sengaja beli 2 aja karena takutnya pada nggak doyan. Ini nih nanti rencananya mau langsung aku tumis aja ya teman-teman. Ditumis pakai teri terus pedas pakai cabai hijau, enak banget teman-teman, harus coba di rumah ya. Ini per ikatnya tadi aku beli di harga 2.000.
Selanjutnya ini untuk jahe, aku kira ini sekilo, ternyata setengah kilo ya teman-teman. Nah untuk jahe ini langsung aja dibersihin kayak gini, disikatin biar si tanahnya itu turun ya teman-teman. Nah, nanti kita simpennya udah bersih, jadi nggak usah perlu dicuci-cuci lagi gitu ya. Nah untuk penyimpanan si jahe ini biasanya aku dimasukkan ke dalam kotak terus aku rendam kayak gitu ya. Nah itu bisa bertahan lama ya, sampai sebulanan lebih gitu. Tapi jangan lupa untuk airnya itu dibuang ya teman-teman, soalnya kadang suka kayak bau gitu airnya kalau nggak diganti-ganti. Oke, ini udah beres, tinggal dimasukin aja ke dalam boxnya dan diberi air. Ya untuk jahe ini tadi aku beli setengah kilo itu di harga 9.000 ya teman-teman. Finally ini udah selesai beres-beres belanjaannya. Alhamdulillah ini belanja untuk minggu terakhir di bulan Agustus ini. Ini dia list belanja berserta meal plan aku untuk 1 minggu ke depan ya. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menemani. Jangan lupa subscribe, like juga komen. Sampai ketemu di video aku selanjutnya.